Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Balaghah kali ini, saya dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan mengenai ijaz, itnab, dan musawah. Yang pertama saya akan membahas mengenai ijaz. Ijaz secara etimologi bermakna meringkas, sedangkan secara menurut istilah yaitu al-ijaju huwa jam'ul ma'ani mutakasirati tahta lafzil qalilil wafi bil ghardi ma'al ibanati wal ifsad, yang artinya ijaz adalah mengumpulkan makna yang luas dengan menggunakan lafaz yang sedikit akan tetapi tetap jelas dan sesuai dengan maksud pengungkapannya. Jadi maksud dari pengertian tersebut yaitu ijaz adalah mengumpulkan makna yang luas dengan menggunakan lafaz yang lebih sedikit. Akan tetapi meskipun menggunakan lafaz yang sedikit tidak mengurangi makna atau pesan yang akan disampaikan oleh si mutakalim itu terpenuhi. Saya akan beri contoh satu, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Meskipun ayat tersebut cukup pendek kalau kita lihat dari lafaznya, tapi jika kita melihat dari segi maknanya itu sangatlah luas, karena pada ayat tersebut sudah terkandung semua akhlak-akhlak mulia, sudah terhimpun semua akhlak-akhlak mulia secara keseluruhan, yaitu dalam kata wa'mur bil 'urfi. Ijaz terbagi menjadi dua. Yang pertama ijaz al-qasru dan yang kedua yaitu ijaz al-hadf. Yang pertama ijaz al-qasru. Ijaz al-qasru adalah mengungkapkan kata-kata dengan menggunakan lafaz yang lebih sedikit dan ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, ijaz adalah pembicaraan yang ringkas jika ditinjau dari kata-katanya. Menurut Syekh Bahauddin, pembicaraan yang ringkas itu merupakan pembicaraan yang memberikan makna yang lebih panjang. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ala lahul khalqu wal amr, yang artinya ketahuilah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Contoh tersebut jika kita tinjau dari kata-katanya memang sedikit, tetapi memiliki makna yang sangat luas karena pada ayat tersebut terdapat kata al-khalqu yang berarti penciptaan dan kata wal amru yang bermakna urusan. Jadi segala yang berkaitan dengan penciptaan makhluk dan segala urusan yang ada di dunia seperti hidup, mati, sedih, bahagianya makhluk itu sudah terkandung dalam ayat tersebut. Yang kedua yaitu ijaz al-hadfu, yaitu ijaz dengan cara membuang bagian dari pernyataan akan tetapi tidak mengurangi makna yang dimaksudnya. Contohnya yaitu dalam Quran surat Maryam ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walam aku baghiyan, yang artinya dan aku bukan pula seorang pezina. Lafaz awalnya itu walam akun bagian, jadi ada nun setelah huruf kaf. Namun ketika sudah dibuang pununnya dan menjadi lafaz walam aku bagian, maknanya tetap sama dan tidak ada perbedaan. Ungkapan yang dibuang dalam kalimat ijaz itu bermacam-macam. Ada yang berupa haraf, huruf, ada yang berupa isim yang berfungsi sebagai mudhof,
isim yang berfungsi sebagai mudhof ilaih, isim yang berfungsi sebagai mausuf, isim yang berfungsi sebagai sifat, terus adat syarat, jawab syarat, musnad, musnad ilaih, lafaz yang bersandar, jumlah dan beberapa jumlah. Namun perlu diingat, tidak semua perkataan yang singkat itu dinamakan dengan ijaz, karena ada suatu perkataan yang lebih sedikit, suatu perkataan yang kata-katanya itu lebih sedikit daripada maknanya, tetapi makna yang dikandungnya itu tidak sempurna atau tidak berfaedah. Itu dinamakan dengan ikhlal atau cacat. Ikhlal merupakan membuang satu atau dua kata dalam suatu kalimat, akan tetapi makna yang dikandungnya itu tidak sempurna, maka tidak bisa menutup kemungkinan bakal terjadinya kesalahpahaman. Seperti dalam ungkapan penyair al-Yashkuri itu, wal aisyu khairun fi dhilal linnauki miman asyikada, yang artinya kehidupan di bawah bayangan kebodohan lebih baik daripada orang yang hidup dalam keadaan kesulitan. Maksud penyair pada ungkapan tersebut yaitu nikmatnya kehidupan di bawah kebodohan itu lebih baik daripada memiliki akal yang sempurna tetapi hidup dalam keadaan kesulitan. Nah, pernyataan tersebut tidak memberikan makna yang memadai maksud dari pernyataan tersebut, maka dari itu disebutnya ikhlal, bukan ijaz, karena tidak berfaedah. Meskipun ungkapannya pendek tapi tidak berfaedah. Yang kedua, saya akan membahas mengenai itnab. Menurut Hasan al-Bandari, itnab ialah ayakun ta'birun bilabdin jaidin ala aflil makna al-muradu lifaidatin. Artinya berekspresi dengan menggunakan perkataan yang lebih dari makna aslinya dengan maksud tertentu. Jadi menggunakan kata-kata atau lafaz yang lebih banyak daripada maknanya karena ada tujuan tertentu. Tujuan penggunaan itnab dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan yaitu untuk menetapkan makna dalam satu ungkapan atau tulisan, memperjelas maksud, mengukuhkan pernyataan yang sebelumnya, dan lain-lain. Dan perlu diingat pula, tidak semua perkataan yang panjang itu memiliki makna atau bermakna, karena ada suatu ungkapan yang lebih panjang daripada maknanya tetapi tidak bermakna. Itu dinamakan tatwil. Contoh dari itnab yaitu ada dalam Quran surat Maryam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'si syai'an. Yang artinya ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi banyak uban. Quran surat Maryam ayat 4. Jika kita melihat kata-katanya cukup panjang, tetapi maknanya sangatlah singkat, yaitu menjelaskan saya sudah tua, tetapi menggunakan kata-kata yang lebih panjang daripada maknanya. Menyampaikan ungkapan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan melalui itnab itu ada beberapa cara. Yang pertama, zikrul am ba'dal khos, itu menyebutkan lafaz yang umum setelah yang khusus. Yang kedua, zikrul khos ba'dal am, itu menyebutkan lafaz yang khusus setelah menyebutkan lafaz yang umum. Yang ketiga, al-idhah ba'dal ibham, itu menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafaz yang tidak jelas maknanya. Yang keempat itu at-tikror, pengulangan pernyataan satu lafaz. Dan yang terakhir yaitu al-i'tirad, ialah memasukkan
anak kalimat ke tengah-tengah suatu kalimat atau antara satu dua kalimat yang berkaitan serta anak kalimat tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai musawah. Musawah itu secara bahasa artinya sama atau seimbang. Kalau menurut istilah yaitu pengungkapan kalimat yang maknanya sesuai dengan banyaknya kata-kata. Jadi antara kata-kata dan maknanya itu sama, tidak lebih tidak kurang. Jadi banyaknya kata-katanya itu sesuai dengan maksud yang dikandungnya. Jadi tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Contohnya itu dalam Quran surat Fatir ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli, yang artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa kecuali kepada orang yang merencanakannya. Quran surat Fatir ayat 43. Demikianlah penjelasan mengenai ijaz, itnab, dan musawah dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.